close related dengan bisnis core kita, dunia pendidikan ini. Kita ingin umrah ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini kalau akronimnya umrah. Kita ingin umrah itu bisa menjadi etalase academic excellence di kawasan regional. Asia Tenggara atau kalau perlu Asia Pasifik. Dua hal. Pertama, bicara tentang RUU daerah kepulauan ini memang harus kita dukung sebagai warga di daerah kepulauan. Ini menjadi salah satu terobosan breakthrough dari bagaimana upaya pemerintah, kehadiran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, mengurangi disparitas antara daerah barat dengan timur ya. Kemudian hinterland dengan kepulauan. Terutama di daerah kepulauan kan adalah masyarakat yang relatif masih tradisional. Perlu pendekatan-pendekatan yang tepat untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Kemudian kita juga mungkin menyampaikan apa yang menjadi direksi kita, misalnya kan. Jadi harus memang mengandalkan, harus memahami istilahnya ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Makanya kita harus mau tidak mau harus berintegrasi total dengan nilai-nilai culture setempat, nilai budaya dan sosial kulturalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aspeksindo, kita kembali bersama podcast Aspeksindo Menyapa bersama membangun maritim Indonesia. Sahabat maritim, dimanapun Anda berada, pada podcast kali ini senang sekali rasanya kita ditemani oleh rektor. Rektornya di sini adalah rektor satu-satunya di Indonesia yang mengendalikan universitas berbasis maritim. Apa nama kampusnya? Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sahabat Aspeksindo, kita menyapa beliau ya, Pak Rektor Profesor Dr. Agung Damar Sakti. Salam maritim. Salam maritim. Oh gini ya Pak Rektor ya. Oke, maritim. Salam maritim. Sehat Pak Rektor? Alhamdulillah. Saya buka masker ini. Pak Rektor juga udah buka masker. Saya juga sudah sesuai prokes. Nah, ini Pak Prof, saya panggil Prof ini ya. Kita menghargai dunia akademik ya. Prof itu adalah gelar tertinggi di dunia akademik dan tentu kenapa podcast ini sangat istimewa. Ini adalah podcast perdana kita bersama dengan perguruan tinggi. Nah, sebagai kampus yang pertama tentu kampus ini juga bukan kampus biasa karena kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah satu-satunya di Indonesia. Begitu kira-kira Pak Prof ya? Yes, Universitas Maritim satu-satunya di Indonesia. Oke, nah Pak Prof, ini kan tentu punya visi besar ini kampusnya Pak Prof. Sehingga berani kemudian menyentuh sektor maritim sebagai sebagai visi besar dari kampus ini, Prof. Ya, visi kita memang adalah menjadi Center of Excellence atau pusat kecemerlangan dalam riset dan budaya maritim 2040 supaya kita direkognisi di level internasional. Ejawantahnya dalam 5 tahun ke depan adalah menjadi Center of Excellence dalam pelaksanaan Tridharma, ya pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, social partnership, ya untuk bisa mencapai yang kita sebut dengan maritime civic atau tamadun maritim dalam bahasa Indonesianya, artinya suatu model sivilisasi maritim ya yang memang sudah pernah kita alami dulu di abad ke-7, abad ke-11, abad ke-13, sehingga kita ingin kembali mengembalikan kejayaan tersebut. Itu adalah visinya, cita-citanya seperti itu. Oke. Berarti ini kampusnya sudah cukup lama, Prof ya? Kampusnya belum cukup lama karena Umrah itu sendiri berdiri sejak 2007 dan sebelumnya adalah perguruan tinggi swasta ya, itu kan dari Yayasan Pendidikan Kepri karena Provinsi Kepulauan Riau baru berdiri, kemudian untuk bisa membidani lahirnya perguruan tinggi negeri maka kita para pendiri Provinsi Kepulauan Riau menggagas pembentukan Universitas Maritim Raja Ali Haji swasta. Kemudian diperjuangkan baru 2011 kita menjadi perguruan tinggi negeri. Jadi 2012 sudah 2011 2011 beralih ke negeri, Prof ya.
Kira-kira ada perubahan mendasar, Prof, dari swasta ke negeri? Ya, tentunya banyak hal ya, banyak hal. Terutama adalah afirmasi dukungan dari pemerintah. Karena kalau swasta kan memang murni dikelola oleh yayasan ya. Nah, kalau sudah negeri kan tentu pemerintah bertanggung jawab juga untuk bisa menjadikan Umbarnya sebagai kawah candra di mukanya untuk menggodok sumber daya unggulnya gitu. Jadi pasti ada dukungan yang lebih appropriate untuk pengembangan SDM kita. Kalau boleh tahu, Prof, itu fakultas apa aja, Prof, di Universitas Maritim? Di Universitas Maritim Raja Ali Haji saat ini ada 5 fakultas. Oh, ada 5 fakultas. Ekonomi, fakultas teknik, fakultas ilmu sosial politik, fakultas ilmu keguruan, pendidikan ilmu keguruan, dan fakultas ilmu kelautan dan perikanan. Hanya memang dalam tahun ini kita akan mencoba rebranding kemaritiman kita, sehingga 2 fakultas kita akan usulkan untuk dirubah namanya. Fakultas Ekonomi akan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Fakultas Teknik akan menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Dan kemudian yang lain masih tetap. Itu yang kita sedang usulkan ke kementerian untuk perubahan nama tersebut. Ini menarik, Prof, karena fakultas ini selalu diarahkan ke basis maritim ya? Ya, meskipun dalam harus memberikan perspektif maritim. Betul. Hari ini pun meskipun fakultas ekonomi kita ya tetap juga semua risetnya, semua arahan pendidikannya juga diarahkan kepada dengan ruh maritim ini gitu. Oke. Nah, untuk luarannya sendiri, Prof, apakah itu kita melihat peluang di sumber daya alam kita, Prof? Oh, jelas. Kalau apalagi dengan ke Kepri ya, Prof ya? Iya, kalau bicara potensi Indonesia ataupun Kepri, Kepri adalah miniatur Indonesia. Betul. Kepri itu terdiri dari hampir 250.000 km persegi luasnya, dan 96% adalah perairan. Artinya dan sumber daya hayati dan non hayati di perairan belum secara optimal dikelola untuk bisa menjadi wahana untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini masih terbuka peluangnya. Kita punya 2.408 pulau dan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 1 juta. Jadi sebenarnya peluang Kepri untuk berkembang dengan mengandalkan itu tadi kenapa namanya tamadun maritim. Jadi suatu sivilisasi yang terbentuk dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan, dan kemaritiman dengan bijaksana, dengan tanpa meninggalkan adat istiadat dan nilai-nilai spiritualisme. Itu yang sebenarnya membuat kita akan nanti berbeda dengan Singapura sebagai maritime state ya gitu. Itu mimpinya ya. Memang ini panjang perjalanan, tapi paling tidak kita ingin mengangkat nilai-nilai itu. Oh, berarti kampus ini tetap menghormati kearifan lokal begitu? Iya, Prof, ya? Harus. Itu kearifan lokal, sehingga memang kita selalu meyakini bahwa kearifan lokal adalah langkah bijak dalam memahami permasalahan-permasalahan faktual dan mencoba mencari solusi-solusi yang memang bisa diterima oleh secara umum. Memang masyarakat kita terutama di daerah kepulauan kan adalah masyarakat yang relatif masih tradisional. Perlu pendekatan-pendekatan yang tepat untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Kemudian kita juga mungkin menyampaikan apa yang menjadi direksi kita misalnya kan. Jadi harus memang mengandalkan, harus memahami, istilahnya ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Makanya kita harus mau tidak mau harus berintegrasi total dengan nilai-nilai culture setempat, nilai budaya dan sosial kulturalnya. Kira-kira, Prof, ada nggak mimpi besarnya, Prof, Universitas Maritim ini terkait dengan sumber daya yang ada di Kepri? Apalagi kita tahu kan Kepri ini kan dekat dengan negara tetangga gitu kan, dengan Singapura, ada Malaysia. Nah, tentu kan punya mimpi besar lah. Apakah Universitas Maritim ini pengen menjadi bagian untuk mengelola sumber daya alam di Kepri itu sendiri atau seperti apa? Paling tidak yang close related dengan bisnis core kita, dunia pendidikan ini, kita ingin umrah ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini kalau akronimnya umrah. Kan? Kita ingin umrah itu bisa menjadi etalase academic excellence di kawasan regional, Asia Tenggara, atau kalau perlu Asia Pasifik. Kenapa jadi bisa Asia Pasifik? Karena di Asia Tenggara kita ada NUS dan NTU yang sudah the best 15 di dunia. Jadi kalau kita bisa berinteraksi, berintek dengan mereka dengan baik, maka istilahnya kita sudah mendunia juga. Sehingga tidak lagi ASEAN, tapi
sudah kawasan Asia Pasifik kalau dulu. Itu yang memang menjadi midterm kita ya, jangka menengah kita harus ke sana arahnya. Sebelum nanti jangka panjangnya memang direkognisi secara internasional. Tapi ini peluang itu ada dari sisi geostrategis kita, dan memang masih ada dua kendala major, satu SDM kita dan kedua infrastrukturnya pastinya kan. SDM-nya gimana, Prof? Nah, jadi SDM itu memang masih kurang. Jadi dari sisi jumlah dan juga quantity masih kurang. Untuk itu yang fokus dengan isu maritim betul, itu ya, untuk itu salah satu upaya-upaya kami adalah bagaimana ikut memperkuat atau mendukung rencana undang-undang daerah kepulauan. Satu cara kita masuk, misalnya kita ingin bahwa RI itu disahkan dan nanti dengan pengesahan itu akan bisa memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi di daerah kepulauan untuk berkembang dengan lebih maksimal. Oh, itu kira-kira RU daerah kepulauan itu ada hubungannya dengan proses pertumbuhan SDM di provinsi ataupun di daerah kepulauan? Dua hal. Pertama, bicara tentang RU daerah kepulauan ini memang harus kita dukung sebagai warga di daerah kepulauan. Ini menjadi salah satu terobosan breakthrough dari bagaimana upaya pemerintah, kehadiran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, mengurangi disparitas antara daerah barat dengan timur ya, kemudian hinterland dengan kepulauan. Saya melihat ini satu terobosan yang menarik kalau bisa dia mereduksi hal tersebut. Yang kedua, dari perspektif perguruan tinggi tentu juga kalau ada afirmasi pengembangan perguruan tinggi berbasis kemaritiman tentu akan sangat mendukung pengembangan umrah ke depan. Oke. Nah tadi Prof, maaf, tadi kan ada kendalanya itu SDM dengan infrastruktur ya, Prof ya. Kalau di infrastruktur sendiri seperti apa, Prof? Ya, infrastruktur artinya kan perlu dukungan dari pemerintah untuk bisa menyediakan lokal, kemudian laboratorium dan sebagainya. Biar ada barter teknologi, Prof ya. Dan pengembangan upaya kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu tentu harus memerlukan infrastruktur riset yang mendukung. Biar nggak terlalu jomplang, Prof ya, antara negara tetangga Singapura dengan Batam gitu. Bahkan ini kan dekat dengan negara tetangga, Prof ya. Oke. Nah, Prof, kira-kira apa riset yang perlu dihadirkan oleh perguruan tinggi untuk mengelola 2/3 sumber daya alam Indonesia itu berada di perairan laut? Oh iya, banyak aspek tuh. Tapi paling tidak gini, kita adalah pemilik sumber daya. Ya. Pemilik sumber daya, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya tersebut. Jadi bagaimana dengan melakukan produksinya kan? Kita memproduksi sumber tersebut jadi sebuah produk-produk yang bisa kita manfaatkan. Apakah untuk kita sendiri, apakah perlu kita ekspor dalam konteks dimanfaatkan untuk nilai-nilai tambah tertentu. Dan ini artinya kita harus bisa menjadi sebuah pemilik sumber daya yang sustain. Nah, untuk bisa sustain maka kita yang memiliki, kita yang memanennya, kita yang mengolah, kita yang menggunakan juga bahkan kan. Jadi kita sebenarnya Indonesia kalau kita mau mengisolasi diri saja, rasanya kita tidak akan terlalu kesulitan juga karena Indonesia ini sebagai negara yang kaya ya, tapi tentu bukan itu politik kita. Hanya saya pikir kita mampu mengelola itu sendiri untuk kepentingan masyarakat kita, dan kalau mau kita coba ekspor nilai-nilainya harus bertambah. Jadi saya tidak terlalu menginginkan Indonesia mengirimkan barang-barang ataupun produk-produk raw material saja. Dia harus bernilai tambah yang tinggi gitu. Yang raw material buat kita, ikan yang kita makan sendiri. Tapi kalau yang mau nilainya tinggi ya silahkan kita olah produknya kirim ke tempat lain. Kalau kita makan yang aslinya saja. Berarti ya Universitas Maritim akan hadir di situ, Prof ya. Bagaimana kita berkeinginan untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kepri, paling nggak dalam skop kita. Apalagi di industri pengolahan hasil laut itu, Prof. Pastinya gitu. Oh iya, Prof. Menurut Prof sendiri ini kita sudah bicara nasional ini, Prof. Indonesia ini kan sangat kaya dengan sumber daya laut. Nah, sedangkan di satu sisi kan universitas yang fokus ataupun ya berlabelkan maritim ya baru Universitas Maritim. Apakah perlu menghadirkan Universitas Maritim yang lain, Prof, di daerah lain? Salah satu upaya kami adalah waktu kami coba berkomunikasi dengan DPD, bisa nggak kita masukkan klausul ataupun pasal bahwa daerah kepulauan itu harus mengembangkan perguruan tinggi berbasis kemaritiman. Karena satu Universitas Maritim tidak cukup untuk mengawal apa yang menjadi nawacitanya Pak Presiden dan juga menjadi poros maritim. Poros maritim kan harus
berarti senternya, Betul. center of excellence di situ. Makanya saya pikir daerah kepulauan ini harus mengembangkan perguruan tinggi berbasis kemaritiman. Bahwa kita sekarang sudah punya Universitas Samratulangi, Universitas Patimura yang bukan juga ada fakultas ya, perikanannya, tapi Prof ya. Perlu penguatan di aspek kemaritiman di situ. Silakan pemerintah mengembangkan, atau kalau perlu membuat di situ ada politeknik kemaritimannya, institut kemaritiman silakan. Tapi kayak Umbrah kan universitas ya, jadi ya ini juga bisa bagian yang bisa dikembangkan. Tanpa harus bersaing dengan yang lain ya, artinya semangatnya adalah bagaimana pendidikan di bidang kemaritiman harus disupport oleh pemerintah secara afirmasi supaya bisa menciptakan tadi poros maritim. Kalau enggak ya sulit kita sulit mewujudkan cita-cita besar itu ya, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Mungkin ada closing statement, Prof, terkait dengan visi besar pemerintahan kita untuk menjadikan poros maritim dunia, dan ada nggak kaitannya dengan upaya yang dilakukan sekarang teman-teman DPD Aspeksindo untuk selalu mendorong sebuah rancangan undang-undang yang lebih afirmatif gitu. Artinya RUU daerah kepulauan yang sekarang dibahas di Senayan itu perlu nggak sih untuk dihadirkan itu, atau cukup dengan undang-undang yang ada undang-undang perikanan dan seterusnya, ada lingkungan hidup, tinggal revisi-revisi atau melakukan sinkronisasi undang-undang, atau gimana, seperti apa, Prof? Ya, kalau memang pemerintah mampu dengan undang-undang yang ada mensejahterakan, membuat disparitas berkurang, ya nggak ada masalah. Tapi hari ini itu belum terciptakan. Faktanya, Prof. Kan, sehingga wajib bagi kita untuk membuat terobosan-terobosan baru. Saya lihat, saya apresiasi sekali dengan DPD yang gagasan-gagasannya menurut saya ini bernas. Artinya memang perlu banyak masukan dari sana dari sini dan dukungan. Paling tidak kita lihat ya dari 7 kementerian yang terkait ya belum semua juga satu kesepahaman ya kan. Nah ini harus kita sama-sama komunikasikan secara intensif untuk didekati dan kita sampaikan apa yang menjadi semangat dan menjadi interestnya. Interestnya satu-satunya adalah bagaimana membuat tadi pasal 33 terutama di ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada keberadilan di situ, keberadilan dan tidak ada kemandirian dari daerah-daerah kepulauan yang notabene hari ini memang punya kendala dari sisi geografi, dari sisi teknikal, dari sisi banyak hal ya, sehingga mereka tidak bisa berlari bersama dengan daerah-daerah hinterland. Jadi untuk sementara memang ini adalah salah satu cara untuk bisa membuat mereka bisa punya kecepatan lari yang sama dengan yang lain. Gitu. Dan kalaupun lebih cepat, harusnya tidak masalah kan negara kita negara maritim, negara kepulauan. Jadi kalau lebih kuat lebih malah bagus. Dan seandainya sama saja, itu menurut saya masih substandar. Harusnya kelautan kita harus lebih menjadi soko gurunya. Bagaimana mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Gitu. Oke, terima kasih, Prof. Luar biasa. Semoga Universitas Maritim ini bisa melakukan kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, Prof. Pasti, ya. Ya, Prof ya. Okay. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memaparkan beberapa gagasan-gagasan. Terima kasih, Prof. Ya. Sahabat Aspeksindo, kita sudah wawancara singkat dengan Bapak Rektor Universitas Maritim, Raja Ali Haji. Ya. Satu-satunya Universitas Maritim di Indonesia. Salam maritim. Salam maritim. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Prof. Nanti ya.